Jadi, apa itu tingkah laku menolong? Tingkah laku menolong atau dalam psikologi sosial dikenal dengan tingkah laku prososial, yang merupakan tindakan individu untuk menolong orang lain tanpa adanya keuntungan langsung bagi si penolong. Selain itu, dalam tingkah laku menolong, yang lebih diutamakan adalah kepentingan orang lain dibandingkan kepentingan diri sendiri, terutama dalam situasi darurat. Yang kedua, ada timbal balik biologi. Dalam teori evolusi, terdapat prinsip timbal balik, yaitu menolong untuk memperoleh pertolongan kembali. Seseorang menolong karena ia mengantisipasi kelak orang yang ditolong akan menolongnya kembali sebagai balasan. Dan bila ia tidak menolong, maka kelak ia pun tidak akan mendapat pertolongan. Jadi, kesimpulannya adalah tingkah laku menolong adalah salah satu bentuk interaksi manusia yang positif, sehingga perlu ditingkatkan. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan kesadaran individu bahwa menolong adalah tanggung jawab masing-masing individu. Dukungan terhadap kegiatan-kegiatan amal juga merupakan sarana sosialisasi dari tingkah laku menolong itu sendiri. Pola asuh dan pendidikan di sekolah juga tidak kalah pentingnya dalam menumbuhkan pribadi-pribadi yang altruis, yaitu menolong untuk kesejahteraan orang lain, bukan untuk kepentingan diri sendiri. Mengapa orang menolong? Dalam teori evolusi, inti dari kehidupan adalah kelangsungan hidup gen. Gen dalam diri manusia telah mendorong manusia untuk memaksimalkan kesempatan berlangsungnya suatu gen agar tetap lestari atau hidup. Dalam teori evolusi dibagi menjadi dua. Yang pertama, ada yang namanya perlindungan kerabat. Orang tua akan selalu siap untuk memberikan bantuannya kepada anak mereka, walau harus mengorbankan kepentingan dirinya demi anak-anaknya. Menurut teori evolusi, tindakan orang tua ini adalah demi kelangsungan gen-gen orang tua yang ada dalam diri anak tersebut. Orang tua yang mengutamakan kesejahteraan anak dibandingkan dengan kesejahteraan dirinya sendiri, gennya akan mempunyai peluang lebih besar untuk bertahan hidup dan lestari dibandingkan dengan orang tua yang mengabaikan anak-anaknya. Yang berikut ada teori belajar. Psikologi sosial mengaplikasikan prinsip teori belajar pada berbagai area, termasuk pada tingkah laku menolong. Ada dua teori yang menjelaskan tingkah laku menolong. Yang pertama, teori belajar sosial. Dalam teori belajar sosial, tingkah laku manusia dijelaskan sebagai hasil dari proses belajar terhadap lingkungan sekitar. Berkaitan dengan tingkah laku menolong, seseorang menolong karena ada proses belajar melalui observasi terhadap modal prososial. Penelitian secara konsisten menunjukkan bahwa anak-anak cenderung merespon secara prososial setelah melihat model di media melakukan tingkah laku menolong. Jika modal prososial mendukung terjadinya tingkah laku menolong, maka sebaliknya modal antisosial dapat menghambat tingkah laku menolong juga. Dengan demikian, seseorang dapat menjadi altruis karena lingkungan memberikan contoh-contoh yang dapat diobservasi untuk bertindak menolong. Sesuai dengan prinsip belajar, suatu tingkah laku akan diulang secara terus-menerus atau diperkuat apabila ada konsekuensi positif dari tingkah laku tersebut. Dalam teori belajar pula, apa yang tampak sebagai altruis sesungguhnya dapat mempunyai kepentingan pribadi yang terselubung. Misalnya, orang dapat merasa lebih baik setelah memberikan pertolongan atau menolong untuk menghindari perasaan bersalah atau bahkan malu jika tidak menolong. Yang berikut ada pertukaran sosial. Nah, menurut pertukaran sosial, interaksi sosial bergantung pada untung dan rugi yang terjadi. Sesuai dengan namanya, teori ini melihat tingkah laku sosial sebagai hubungan pertukaran dengan memberi dan juga menerima. Untuk menjelaskan tingkah laku menolong, teori ini mengatakan bahwa interaksi manusia mengikuti prinsip ekonomi, yaitu memaksimalkan ganjaran atau untung dan meminimalkan biaya atau rugi, atau yang biasa disebut dengan strategi minimaks. Nah, sesuai dengan teori pertukaran sosial, tingkah laku menolong
juga bisa semata-mata hanya untuk menutupi kepentingan pribadi seseorang. Dengan demikian, keuntungan dari tingkah laku menolong dapat bersifat menolong untuk memperoleh imbalan dari lingkungan atau menolong untuk mendapatkan kepuasan batin. Teori empati. Empati merupakan respon yang kompleks, meliputi komponen afektif dan kognitif. Dengan komponen afektif, berarti seseorang dapat merasakan apa yang orang lain rasakan, dan dengan komponen kognitif, seseorang mampu memahami apa yang orang lain rasakan beserta alasannya. Daniel Batson pada tahun 1995-2008 menjelaskan adanya hubungan antara empati dengan tingkah laku menolong, serta menjelaskan bahwa empati adalah sumber dari motivasi altruistik. Teori perkembangan kognisi sosial. Dalam merespons suatu situasi darurat atau situasi yang membutuhkan pertolongan, tentunya diperlukan sejumlah informasi yang harus diproses dengan cepat sebelum seseorang memutuskan untuk memberikan pertolongan. Dengan demikian, tingkah laku menolong melibatkan proses kognitif seperti persepsi, penalaran, pemecahan masalah, dan pengambilan keputusan. Pendekatan kognisi berfokus pada pemahaman yang mendasari suatu tingkah laku sosial. Penelitian yang mengkaji hubungan antara perkembangan kognisi sosial dengan tingkah laku menolong lebih difokuskan pada bagaimana seseorang akan memahami kebutuhan orang lain dan bereaksi untuk membantunya. Lorenzo mendapati bahwa anak usia 5-11 tahun lebih memperhatikan hasil atau keuntungan yang akan diperoleh dibandingkan dengan kerugian yang akan diperolehnya ketika melakukan perbuatan menolong. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang meningkatkan tingkah laku menolong. Untuk meningkatkan tingkah laku menolong, hambatan-hambatan yang dapat mengurangi munculnya tingkah laku menolong perlu dihilangkan. Di antaranya, ketidakjelasan situasi darurat. Situasi darurat yang jelas akan mendorong keberanian seseorang untuk memberikan bantuan. Pada kasus Kitty Golovess, bystander gagal memberikan pertolongan karena ketidakjelasan situasi dan adanya penyebaran tanggung jawab atau diffusion of responsibility. Oleh karena itu, selain adanya kejelasan situasi darurat, meningkatkan rasa tanggung jawab setiap orang juga penting. Memberikan bantuan adalah tanggung jawab setiap orang, bukan tanggung jawab orang lain. Kapan orang akan menolong? Orang akan menolong dipengaruhi oleh dua faktor. Yang pertama adalah faktor situasional dan yang kedua adalah faktor dalam diri. Pengaruh faktor situasional dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah bystander. Nah, bystander ini adalah orang-orang yang berada di sekitar tempat kejadian yang mempunyai peran sangat besar dalam mempengaruhi seseorang saat memutuskan antara menolong atau tidak ketika dihadapkan pada keadaan darurat. Efek bystander terjadi karena yang pertama pengaruh sosial, di mana mereka menjadikan orang lain sebagai patokan untuk mereka mengambil keputusan apakah mereka akan menolong seseorang atau tidak menolong seseorang. Yang kedua adalah hambatan penonton. Hambatan penonton ini, mereka merasa bahwa saat mereka menolong seseorang, mereka akan dinilai apakah tindakan menolongnya itu sudah benar. Yang ketiga adalah penyebaran tanggung jawab. Membuat tanggung jawab untuk menolong menjadi terbagi karena hadirnya orang lain. Yang kedua adalah daya tarik. Seseorang cenderung akan menolong orang yang dalam beberapa hal mirip dengan dirinya. Nah, berarti daya tarik sangat penting untuk mempengaruhi seseorang dalam menolong orang lain. Karena seseorang akan menolong orang lain jika mereka tertarik dengan orang lain dan ketertarikan itu berupa sesuatu yang mirip dalam diri mereka yang mempunyai kesamaan dengan orang yang membutuhkan pertolongan.
Yang ketiga adalah atribusi terhadap korban. Menurut Weiner tahun 1980, seseorang akan termotivasi untuk memberikan bantuan pada orang lain bila ia mengasumsikan bahwa ketidakberuntungan korban adalah di luar kendali korban. Contohnya, jika dihadapkan pada dua orang pengemis, pengemis satu adalah pengemis yang cacat dan tua, dan yang salah satu pengemisnya itu adalah pengemis yang sehat dan muda. Seseorang akan lebih bersedia memberikan sumbangan kepada pengemis yang cacat dan tua dibandingkan dengan pengemis yang sehat dan muda, karena mereka mengasumsikan bahwa pengemis yang cacat dan tua itu lebih membutuhkan daripada pengemis yang sehat dan muda. Jadi, seseorang akan menolong dipengaruhi terhadap asumsi terhadap korban itu sendiri. Pengaruh faktor dari dalam diri sendiri dibagi atas beberapa bagian, yaitu yang pertama adalah suasana hati. Menurut Baron, emosi seseorang dapat mempengaruhi kecenderungannya untuk menolong. Nah, contohnya, jika seseorang dalam suasana hati yang gembira, maka ia akan menolong orang lain. Tapi jika seseorang dalam keadaan hati atau suasana hati yang sedih, putus asa, ia cenderung tidak menolong orang lain karena mungkin ia berpikir bahwa dia sedang putus asa, bagaimana dia bisa menolong orang lain. Yang kedua adalah sifat. Sifat juga mempengaruhi seseorang, apakah ia akan menolong atau tidak menolong. Nah, menurut Karemans tahun 2005, orang yang mempunyai sikap pemaaf, ia akan mempunyai kecenderungan mudah menolong. Sedangkan menurut Deutsch, individu yang kebutuhannya akan pujian ataupun tanda-tanda penghargaan lainnya sangat tinggi, jika situasi menolong memberikan peluang untuk mendapatkan penghargaan bagi dirinya, maka ia akan meningkatkan tingkah laku menolongnya untuk mendapatkan penghargaan bagi dirinya sendiri. Yang ketiga adalah jenis kelamin. Peranan gender terhadap kecenderungan seseorang untuk menolong sangat bergantung pada situasi dan bentuk pertolongan yang dibutuhkan. Misalkan, laki-laki lebih mau terlibat dalam aktivitas menolong saat situasi darurat yang membahayakan. Misalkan, mereka akan menolong seseorang dalam kebakaran. Sementara perempuan lebih mau menolong pada situasi yang bersifat memberi dukungan emosi, merawat, dan mengasuh. Yang keempat adalah tempat tinggal. Orang-orang yang tinggal di daerah pedesaan cenderung lebih penolong daripada orang yang tinggal di perkotaan. Yang berikut, saya akan menjelaskan pengambilan keputusan apakah akan menolong atau tidak. Apapun motivasi seseorang untuk menolong, ada beberapa tahapan yang harus dilalui sebelum pertolongan diberikan. Laten dan Dirli tahun 1969 menemukan bahwa respon seseorang dalam situasi darurat meliputi 5 tahapan penting, dan dalam setiap tahap, seseorang dapat memutuskan apakah ia akan menolong atau tidak. Berikut tahap-tahap pengambilan keputusan apakah seseorang akan menolong atau tidak. Yang pertama, tahap 1. Apakah bystander memperhatikan situasi tersebut? Jika tidak, maka alasan bystander tidak menolong karena tidak memperhatikan situasi tersebut. Tahap 2. Apakah bystander menginterpretasikan situasi tersebut sebagai keadaan darurat? Jika tidak, maka alasan bystander tidak menolong karena situasi tidak diinterpretasikan darurat. Tahap 3. Apakah bystander mengasumsikan bahwa merupakan tanggung jawabnya untuk mengambil tindakan? Jika tidak,
maka alasan bystander tidak menolong karena merasa bukan tanggung jawabnya. Tahap 4. Apakah bystander memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk memberikan pertolongan yang sesuai? Jika tidak, maka alasan bystander tidak menolong karena kurang mempunyai pengetahuan dan keterampilan. Tahap terakhir, tahap 5. Apakah bystander memutuskan untuk menolong? Jika tidak, maka alasan bystander tidak menolong karena takut akan konsekuensi negatif. Yang berikut, pertolongan jangka panjang. Menolong sebagai respon pada situasi darurat dapat bersifat seketika ataupun membutuhkan waktu yang lama untuk terus terlibat memberikan pertolongan. Contohnya seperti para sukarelawan yang memberikan bantuan pada peristiwa bencana alam, menjadi pendamping bagi penderita AIDS, pendamping di panti-panti asuhan ataupun panti jompo. Tentunya siapa saja yang menawarkan diri untuk memberikan bantuan harus memiliki komitmen dalam waktu, keterampilan, bahkan materi dalam waktu yang cukup panjang. Dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka seseorang harus benar-benar termotivasi untuk secara sukarela memberikan pertolongan jangka panjang. Siapa yang akan ditolong? Yang pertama, gender. Persepsi terhadap adanya kebutuhan akan pertolongan sangat menentukan apakah seseorang akan ditolong atau tidak. Bagaimana dengan perempuan yang dipersepsikan sebagai kurang mampu dan lebih tergantung? Apakah perempuan mempunyai kemungkinan lebih besar untuk ditolong daripada laki-laki? Meskipun terlihat sebagai stereotip yang merendahkan perempuan, penelitian telah secara konsisten menunjukkan bahwa laki-laki cenderung lebih memberikan pertolongan pada perempuan. Jika laki-laki lebih potensial menjadi penolong, maka korban perempuan cenderung lebih ditolong. Akan tetapi, jika perempuan lebih potensial menjadi penolong, maka korban perempuan dan laki-laki mempunyai peluang yang sama untuk ditolong. Yang kedua, kesamaan. Kesamaan dengan orang lain mendukung munculnya perasaan yang positif, dan adanya perasaan positif memperbesar peluang untuk munculnya tingkah laku menolong, sehingga orang cenderung menolong kepada orang yang memiliki kesamaan dengan dirinya. Kesamaan ini bisa berupa kesamaan dalam penampilan ataupun kesamaan dalam keyakinan. Yang ketiga, orang yang minta pertolongan. Ketidakpastian mengenai apa yang terjadi pada situasi darurat dan ketidakpastian mengenai apa yang harus dilakukan dapat menghambat respon bystander untuk menolong. Kondisi tidak jelas atau ambigu dapat menyebabkan penolong potensial menahan diri dan menunggu kejelasan. Cara yang paling langsung dan paling efektif bagi seorang korban untuk mengurangi ketidakjelasan tersebut adalah dengan meminta pertolongan secara jelas. Yang terakhir, saya akan menjelaskan bagaimana orang menerima pertolongan. Menerima pertolongan dari orang lain kadang-kadang di satu sisi dapat menurunkan harga diri korban, walaupun di sisi lain korban menjadi terbantu keluar dari kesulitannya. Terlebih bila penolong dipersepsikan oleh korban sebagai orang yang setingkat atau memiliki kemampuan di bawah korban, dan pertolongan terkait dengan tugas-tugas yang bersifat ego-central test atau tugas-tugas yang menyangkut harga diri seseorang. Maka pertolongan yang diberikan dapat dipersepsikan oleh korban sebagai merendahkan diri korban. Menerima pertolongan dapat menunjukkan bahwa seseorang memiliki ketidakmampuan dalam hal tertentu. Selain itu juga dapat menimbulkan perasaan utang budi kepada penolong yang membuat korban merasa harus membalas kebaikan penolong di masa datang. Dalam memberikan pertolongan kepada orang lain, kita harus memperhatikan cara-cara menolong yang tidak mengancam harga diri korban agar pertolongannya dapat dihargai